Baik, shalom teman-teman, adik-adik. Jadi sebelum memulai renungan, aku mau tanya nih, gimana kabar kalian selama kurang lebih 3-4 pertemuan terakhir dalam Zoom yang baru ini, dalam era acara yang baru ini. Aku harap teman-teman, adik-adik tetap sehat, jaga protokol kesehatan, sama nggak usah pusing-pusing mikirin tugas, karena tugas masih bisa dicicil. Dan pada video kali ini aku mau bawain renungan dari 1 Timotius 1 ayat 12. Sebelumnya, mari kita mengawali dengan berdoa. Allah Bapa yang berada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan karena atas berkat-Mu, karena kasih karunia-Mu, Engkau telah memberkati kami dari tidur kemarin malam hingga kami bangun pada pagi hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu, kiranya Engkau berkati apa yang akan dikeluarkan oleh hamba-Mu ini bisa bermanfaat bagi orang lain, dan kiranya teman-teman kami dan adik-adik kami bisa menyimak dan melakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, mari kita buka nih 1 Timotius 1 ayat 12. Gini nih bunyi firman-Nya. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, pada renungan kali ini aku mau kasih judul Tuhan yang pilih kita. Nah, sebelumnya itu kita kaitkan dengan bersyukur dulu. Bersyukur kepada Tuhan merupakan respon kita atas segala kebaikan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan hanya kebaikan saja yang terjadi, tetapi apapun itu, apapun yang telah terjadi dalam kehidupan kita itu harus bersyukur. Dan apa sih yang dimaksud Paulus? Artinya bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku. Nah, apa sih maksudnya? Jadi yang dimaksud Paulus bersyukur di sini adalah benar-benar kekuatan dari dalam hati, yang mana dia itu telah menerima Tuhan seutuhnya. Kan dulunya nama Paulus sebelum dari Paulus adalah Saulus, yang mana dia adalah seorang penganiaya murid Kristus yang mengatasnamakan apa yang dia lakukan dari hukum Taurat, dan itu merupakan kesalahan besar pada era tersebut. Dan Tuhan Yesus bukannya istilahnya mencaci Saulus atau membenci Saulus, justru Dia memilih Saulus untuk menjadi muridnya atau rasulnya. Dan Saulus yang telah bertobat berubah nama menjadi Paulus dan menjadi rasul yang memberitakan firman Tuhan ke seluruh penjuru negeri. Dan Timotius ini merupakan salah satu surat yang telah ia tulis. Dan yang dimaksud Paulus bersyukur di sini adalah benar-benar kekuatan dari dalam hati. Dia telah menerima Tuhan Yesus itu seutuhnya. Dia melewati berbagai macam kehidupan itu dengan Tuhan Yesus, mulai dari dia ingin menganiaya, terus bertobat dengan melihat cahaya putih yang terlihat dari Tuhan Yesus itu, hingga dia itu menyebarkan Injil dengan menulis kitab ini. Dia itu sangat bersyukur karena dia tahu bahwa kekuatan seperti ini itu tidak dapat ditemukan selain di dalam Yesus. Nah, Paulus bersyukur karena ia mendapatkan kasih karunia untuk bisa bertobat kepadanya. Dan ini merupakan hal yang mungkin saja buat Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah benar-benar raja dari segala raja. Dan Tuhan Yesus kok memilih musuhnya sih? Lah, kan hak Tuhan Yesus dong, karena Tuhan Yesus adalah Tuhannya. Karena Yohanes 15 ayat 16 itu berkata demikian, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, terjawab kan? Jadi mengapa kita itu lahir di dunia ini? Terus mengapa banyak sekali cobaan dalam kehidupan ini? Mengapa kita sebagai anak-anak Tuhan Yesus itu harus ikut peran di dalam pelayanan, baik dalam gereja, keluarga, masyarakat, sekolah, dan banyak lagi. Mengapa sih? Ya karena
kita diciptakan Tuhan supaya kita itu menjadikan manfaat bagi orang lain. Nah, kurang lebih itu seperti itu. Dan sebagaimana Paulus, selayaknya kita itu yang telah dipilih Tuhan dan telah dipilih benar-benar oleh Tuhan menjadi umatnya, kita tuh harus bersyukur atas kasih karunia Tuhan. Karena itu mari jadikan kita itu sebagai umat Tuhan, anak-anak Tuhan, menjadi teladan bagi keadaan sekitar kita. Apalagi di tengah pandemi kayak gini, banyak sekali rumor-rumor, isu-isu yang bergencaran, mulai dari isu negatif hingga positif. Dan apalagi kebanyakan sumber daya manusia di Indonesia itu tidak bisa menyaring mana yang negatif, mana yang positif. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan nih ya, harus ngasih tahu jalan kepada mereka. Ini loh yang benar, ini loh yang salah. Dan itu merupakan pelayanan kita. Dan mari jadikan kita itu sebagai teladan bagi mereka yang berdosa, karena sejatinya kita juga berdosa. Dan berilah yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Pokoknya apapun pelayanan yang kalian pilih, baik drummer di gereja, terus guru sekolah minggu dan yang lain-lainnya, itu berikan yang terbaik, berikan effort kalian yang terbaik. Karena hidup kan cuma sekali dan hidup kita ditujukan untuk melayani Tuhan. Jadi apapun talenta yang kita miliki itu tidak menjadi patokan untuk kita tidak bersyukur dan melakukan pelayanan. Jadi mari kita bersyukur kepada Tuhan atas yang telah Dia berikan kepada kita, karena sejatinya bersyukur adalah obat penenang hati untuk menerima kondisi yang telah kita alami. Jadi kalau misal ada temanmu yang insecure ikut pelayanan, aku nggak bisa main ini, aku lo nggak bisa main itu, takutnya nanti aku jadi tambah beban. Nah, kalian itu ubah mindset mereka yang awalnya insecure menjadi bersecure. Nah, kan bisa jadi bersecure-nya nanti pleset dikit jadi bersyukur. Dan itulah alasan kita diciptakan di dalam dunia ini. Jadi mari bersyukur dan tetap ingat kalau kita itu hidup di dunia itu berdasarkan pilihan Tuhan. Ingat tadi Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Jadi Tuhan telah menetapkan takdir buat kita, menetapkan jalan buat kita untuk melakukan pelayanan semaksimal mungkin dalam hidup kita, karena hidup ini adalah kesempatan. Jadi untuk mengakhiri renungan kita supaya renungan ini bisa bermanfaat, mari kita tutup di dalam doa. Ya Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan karena firman-Mu yang telah Engkau berikan, Engkau sajikan kepada kami, sehingga kami bisa menikmati firman tersebut Tuhan, yang mana kami harus bersyukur. Kami juga harus mengerti bahwa kami adalah pilihan-Mu, dan kami juga harus melakukan pelayanan di dalam dunia ini karena kami tahu hidup adalah kesempatan yang sangat berharga ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati kami sebagai anak-anak-Mu ini bisa turut andil dalam peran dunia yang begitu jahat ini. Semoga kami bisa menjadi garam dan terang bagi dunia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar kami akan melakukan pelajaran-pelajaran aktivitas yang lain. Kiranya Engkau berkati, semoga apa yang hendak kami lakukan, apa yang hendak kami pikirkan, itu merupakan tercermin dari sifat-Mu saja ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati, semoga Engkau memberikan kami kekuatan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah, sekian renungan yang bisa aku sampaikan. Tetap semangat, kalau ada tugas intinya jangan pusing-pusing. Oke, bye-bye, shalom.